Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempersembahkan video presentasi mata kuliah akuntansi dan perencanaan perpajakan. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Nama saya Luciana Amalia Bahari, NIM 003. Nama saya Atika Intan, NIM 005. Nama saya Hairani Wijayanti, NIM 009. Saya Vanita Afisya Putri, NIM 010. Nama saya Husnul Khotimah, NIM 16. Nama saya Eka Nanda Safitri, NIM 096. Nama saya Mita Duluran dari Sudarsono, NIM 101. Nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 223. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai kewajiban pembukuan. Adapun sub pembahasannya, yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi pembukuan. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, wajib pembukuan. Yang keempat, tidak wajib pembukuan namun wajib pencatatan. Yang kelima, syarat pembukuan. Keenam, prinsip dan cara pembukuan. Yang ketujuh, sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Dan yang terakhir, pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama yakni pengertian pembukuan, di mana menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Angka 29 menyatakan bahwa pembukuan sendiri merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut. Ada pula tujuan dari pembukuan, yakni untuk menghitung penghasilan neto fiskal atau rugi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, terdapat peraturan pemerintah atau yang biasa disebut dengan PP. Yang kedua, keputusan atau surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, keputusan atau peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat, keputusan Presiden atau peraturan Presiden. Yang kelima, keputusan atau peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, terdapat keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dan putusan banding dari Pengadilan Pajak. Selain tujuan dari pembukuan, ada pula fungsi dari pembukuan itu sendiri. Yang pertama, menghitung besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima. Hal tersebut tercermin adanya pencatatan penghasilan, biaya, harta, kewajiban, dan modal. Sedangkan yang kedua yakni menghitung besarnya kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak. Hal tersebut tercermin adanya pencatatan biaya, harta, kewajiban, dan modal. Fungsi terakhir dari pembukuan sendiri yakni menghitung kewajiban PPN dan atau PPNBM. Dasar hukum pembukuan. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Berikut ini merupakan dasar hukum yang terkait dengan pembukuan. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pembukuan. Yang ketiga, KMK 543/KMK 04/2000 tentang penggunaan bahasa asing dalam pembukuan atau pencatatan wajib pajak. 4. PMK 24/PMK 011/2012 tentang perubahan atas PMK 196/PMK 03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, serta kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Yang kelima, Per 11/PJ/2010, sebagaimana telah diubah dengan Per 10/PJ/2012 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, dan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, wajib pembukuan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP sebagai penyempurna perundang-undangan perpajakan sebelumnya. Kewajiban pembukuan memang melekat pada setiap wajib pajak, tetapi Undang-Undang Pajak juga memberikan pembatasan. Nah, menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan yang kedua, wajib pajak badan di Indonesia. Selanjutnya, yakni tidak wajib pembukuan namun boleh pencatatan. Pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP menegaskan wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan namun wajib melakukan pencatatan adalah: pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperkenankan menghitung penghasilan neto dengan mempergunakan norma penghitungan. Pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh menegaskan wajib pajak orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto usaha atau pekerjaan bebas di bawah 4,8 miliar setahun diperkenankan mempergunakan norma penghitungan. Pada pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa pencatatan merupakan pengumpulan dan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Adapun yang selanjutnya adalah syarat pembukuan. Dalam pasal 28 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa syarat pembukuan yaitu yang pertama, dilaksanakan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan atau pencatatan itu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bisa juga dalam bahasa asing asalkan diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah itu dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Adapun syarat yang selanjutnya yaitu pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Adapun stelsel akrual yaitu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang, sehingga tidak bergantung pada kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya dibayar secara tunai. Adapun stelsel kas
Berarti metode yang perhitungannya berdasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai. Sehingga penghasilan ini baru dianggap sebagai penghasilan apabila telah diterima secara tunai dalam periode tertentu. Dan biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam periode tertentu. Kemudian syarat yang selanjutnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang selanjutnya, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian syarat yang terakhir, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik maupun secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menyebutkan dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selanjutnya yaitu prinsip pembukuan dan cara pembukuan. Berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang KUHP, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian, berdasarkan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUHP, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUHP. Nah, berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUHP, selain dapat menghitung besarnya pajak penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dihitung dari pembukuan, agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar. Selain itu, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atas nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau PMDDK dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau PMTDDK. Dengan demikian, maka pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan yang menentukan. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Apabila kewajiban pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka diterbitkan SK PKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor. 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Yang selanjutnya, sanksi pidana karena kealpaan. Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu sanksi pidana dengan sengaja. Yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Yang terakhir, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 11D, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Subbab selanjutnya yaitu tentang pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Nah, pembukuan dalam perpajakan yang dimaksud untuk mempermudah pengisian surat pemberitahuan atau bisa disebut dengan SPT, penghitungan pengusaha kena pajak atau PKP, dan penghitungan PPN dan PPNBM yang pada dasarnya untuk mengetahui posisi keuangan. Nah, untuk SPT sendiri merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan semua kegiatan usahanya dalam periode tertentu. SPT yang dihasilkan merupakan alat bantu komunikasi antara Fiskus dan wajib pajak. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban pembukuan tertuang dalam Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah diakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP, pembukuan dapat berdasarkan standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK. Pada umumnya, wajib pajak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan SAK. Pembukuan berdasarkan SAK ini berlaku umum dan menghasilkan laporan keuangan komersial untuk tujuan menghitung penghasilan neto fiskal yang dilakukan penyesuaian fiskal positif berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak ini merupakan bagian dari akuntansi umum, sehingga wajib pajak tidak perlu membuat 2 pembukuan, namun cukup membuat 1 pembukuan berdasarkan SAK. Kemudian dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, inti dari akuntansi pajak penghasilan ini melakukan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh. Itu saja tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.